siswa SMA 1 Sebrida dari kelas 11 IPA C ingin mewawancarai kerajinan ibu karena kami ada tugas praktek dari mata pelajaran TKWU. Yang pertama, produk apa ini ya ibu jual? Ini seperti yang kita lihat sama-sama ya. Ini produknya kita buat kerajinan tangan tas rajut. Yang kita buat ini tas rajut. Contohnya ada di sini. Nah, awal ide kerajinan tas ini apa? Bu? Awal ya, kita terinspirasi itu dari sering melihat gitu ya. Kalau di lingkungan kita ini kayaknya masih banyak potensi-potensi yang harus kita kembangkan gitu ya. Begitu bisa kita memanfaatkan kemampuan kita untuk bisa berkembang. Jadi ya awal mulanya kita ya hanya ingin menggali potensi yang ada di lingkungan kita sekitar ini. Berapa lama Bu kerajinannya ibu dari kapan? Sejak kapan gitu ya? Udah lumayan lama sih kalau mulainya ya dari sejak 2016 mungkin ya, mulainya sejak 2016. Udah lama juga Bu? Iya. Terbuat dari apa nih Bu kerajinannya? Nah ini bahan dasarnya ini terbuat dari benang rajut. Benang rajut tipe ada yang merek dari Polycherry, ada yang Polyindo, tergantung dari merek, jenisnya jenis nilon ya. Benang nilon ya, mereknya tergantung dari merek benang yang apa yang kita beli. Memang banyak di pasaran ada kita bisa temukan. Dan ini Bu, kelebihan dan kekurangannya apa aja nih Bu? Kalau bisa kami tahu. Untuk kelebihan dari tas ini ya sebenarnya banyak ya kelebihannya. Ya yang terutama kali kita bisa ini awet gitu, tahan lama. Nggak sebulan 2 bulan kita pakai langsung rusak gitu. Ini bahkan sampai bertahun-tahun bisa tahan. Itu udah gitu kalau misalkan dari satu produk ini kita bosan ya apanya jenisnya gitu, bentuknya, polanya, motifnya gitu, bisa kita bongkarnya mudah gitu. Oh bisa dibongkar Bu? Bisa dibongkar, jadi tinggal dicopot aja di mana akhir pembuatan, cabut, tinggal kita bentuk motif tulang yang kita inginkan lagi gitu. Jadi kalau dari kekurangannya mungkin dari segi apa ya, pembuatannya mungkin karena kita masih manual lambat. Dalam satu tas ini bisa memakan waktu sampai seminggu gitu. Itu sih kekurangannya. Oh berarti kekurangannya itu terletak pada waktu pembuatan Ya, tasnya ya? pada waktu pembuatannya. Oke Bu, yang selanjutnya seberapa besar peluang yang dimiliki Bu? Peluang untuk kedepannya sebagai usahanya ini sebenarnya banyak. Bisa kita, karena rencananya ini ya kita ini ingin menembus ke pasar yang lebih luas lagi. Yang sekarang udah kita laksanakan itu hanya pasar lokal di sekitaran sini aja gitu, teman-teman tetangga gitu ya. Selanjutnya kita udah mulai buat di toko online ya, Shopee gitu. Ada rencana kedepannya kita mau tembus pasar ekspor gitu. Wih, Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. kalau misalnya peluang untuk peminatnya gitu Bu, misalnya kayak anak muda kah atau ibu-ibu? Kalau untuk produk ini nggak hanya untuk ibu-ibu sih kayaknya ya. Karena banyak sih muda-mudi yang suka mesen juga gitu. Kadang dari anak remaja muda yang cowoknya mau juga itu belikan, mungkin untuk Ceweknya kado ya, ya, kadang ada ulang tahun dibelikan untuk ceweknya ya, motifnya bisa ngikut yang kekinian gitu. Bisa request berarti Bu? Bisa, motifnya motif apa yang diinginkan gitu, kita ngikuti permintaan aja gitu. Sesuai dengan konsumennya ya? Sesuai permintaan konsumen. Berarti ini Ibu di mana saja nih Bu pemasarannya Bu?
Nah, ya yang sekarang ini pemasarannya itu tadi hanya sekitar sini pertama ya. Yang pertama kali membuat produk ini kita hanya menjual dari teman-teman terdekat gitu. Kemudian udah mulai kita buka juga di Shopee. Kita sekarang udah mulai juga buka produk-produk kayak Alibaba kan, ya, toko online internasionalnya gitu. Terus Amazon kita mulai buka akun di situ. Oke Bu, yang selanjutnya keuntungan dan kerugiannya Bu? Keuntungan mungkin karena kita jual produk ini karena rumit pembuatannya ya, harganya lumayan tinggi gitu. Itu keuntungannya. Cuman kalau kerugiannya ini kadang kita udah terlanjur buatkan pesanan nanti nggak diambil. Nah di situ kita kan udah kena di modal udah kena, tapi apa nggak jadi diambil. Cuman kan itu kerugiannya yang nggak terlalu, karena untuk kedepannya mungkin bisa dikasih ke yang lain yang berminat gitu. Kemudian kan kayak yang tadi bisa dirombak lagi sesuai dengan minat, kita rombak lagi. Kerugiannya lebih kecil lagi. Kalau kira-kira nih Bu, satu tas itu berapa kisaran harganya? Kisaran harga tergantung dari ukuran, tergantung dari motif, kemudian tergantung dari berapa banyak bahan yang dihabiskan gitu. Biasanya. Kalau misalnya sebesar ini berapa tuh? Yang ini ya, produk yang ini kami bandrol dengan harga 360.000. Kira kalau misalnya ada nggak Bu komentar dari pembeli yang Ibu tahu? Oh, komentar ya ada aja deh pastinya ya. Yang namanya konsumen itu kan udah biasa sih respon ya. Kalau puasnya sih kadang ih bagus banget, katanya senang, saya suka ya gitu kalau yang komentar positif. Tapi terkadang tiba di giliran komentar negatif, mau dia udah sampai ke tangannya, aduh ini saya kurang suka nih, panjangnya terlalu panjang katanya, udah gitu ininya nggak mau pakai yang bulat-bulat, kita ubah lagi, nah gitu. Ada komentar nih. Kalau komentar itu pasti ada ya? Ya pasti, karena memang kita kan berhubungan dengan pembeli ya. Iya. Kalau ini Bu, lanjut dari latar belakangnya apa ya? Yang latar belakangnya kita buat tas ini ya. Iya Bu. Sesuai dengan yang kita informasikan tadi ya, yang pertama kita ingin startup ya. Kita bangkit lagi gitu dari awal membuat kerajinan ini, walaupun ini produk udah banyak yang produksi ya kan, tapi kita ingin membangkitkan lagi ya, terutama di lingkungan kita sini ibu-ibu supaya kita punya kerajinan lagi gitu, nggak hanya nganggur di rumah, apalagi kondisi kayak sekarang ini ya banyak yang nggak kerja. Iya, banyak di PHK ya Bu ya. Gitu. Kalau misalnya untuk anggota atau karyawannya ada berapa di sini? Kalau kita sih sini cuma keluarga aja, belum kita merekrut karyawan dari luar. Kebetulan di rumah ini ya hampir sebagian besarnya memang belajar produksi ini. Mas berarti masih anggota yang hanya di produksi keluarga, kita masih industri belum rumah campur tangga. yang di luar ya Bu ya? Belum. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa buka sistem pabrikan. Amin. Nah ini Bu, lanjut alasan milih Prodo ini kenapa Bu? Kenapa enggak yang lain? Alasannya milih produk yang ini kayaknya lebih menarik karena untuk memilih motifnya itu lebih bervariasi. Udah gitu bahan yang dijadikan bahan bakunya juga mudah didapatkan. Bu boleh lihat contoh-contoh produknya nggak Bu? Ya inilah yang ada di sini, contoh-contoh produknya. Ini ada lagi yang lain sih, kita di tempat yang lain ya. Nggak disimpan di sini semua. Enggak apa-apa, ini contoh. Karena kita kan terpisah rumah. Jadi inilah hanya sekedar contoh. Kira nih Bu, bisa lihat proses pembuatannya nggak Bu? Boleh ini?
Mumpung kita Sedikit lagi aja, Bu. ya, mumpung kita lagi membuatnya. Oh, ini masih proses ya, Bu? Ya, proses pembuatannya seperti ini. Menggunakan benang bahan dasarnya yang ini tadi, contoh ininya ya, benangnya. Menggunakan jarum hakpen seperti ini. Nih, ini masih bisa ini. Ini kebetulan udah masuk motif kedua ya. Ini motif pertama namanya motif sisik. Selanjutnya karena kita ada permintaan motifnya seperti ini, jadi pertama motif sisik, kemudian kedua ini motif kacang ya. Ini contoh motif kacangnya lagi gitu. Buatnya dikait seperti ini. Nah, jadi satu, tinggal dilanjutkan berikutnya. Sistem pembuatannya kita dikait karena menggunakan jarum kait hakpen. Cukup mudah sebenarnya kalau adik-adik berminat untuk belajar, mungkin pertemuan selanjutnya boleh datang rame-rame sini mau belajar. Kita tetap melayani siapa yang ingin belajar. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah? Mungkin Bu sekian lah Bu wawancara dari kami Bu. Semoga usaha kerajinan Ibu ini bisa berkembang lebih pesat lagi ya Bu ya. Amin. Supaya juga bisa berkembang sampai ke luar negeri. Insya Allah mudah-mudahan dibantu Iya, Bu. juga promonya. Mudah-mudahan dengan adik-adik kesini kita bisa lebih berkembang lagi. Amin Bu. Kunjungi aja Shopee. Boleh tahu nama Shopee-nya nggak Bu? Atau nanti bisa Ah. Sasmita Takrab. Sasmita Krab akunnya. Sasmita Krab ya Bu? Ya, Sasmita Krab. Satu mainan. Krabnya kita Sasmita Krab, kita buat nama. Kebetulan di izin usahanya pun kita udah buat nama Sasmita Krab. Biar penonton. Iya, tidak hanya tas, tapi ada buket, ada connector masker. Oh, berarti nggak cuma tas ya Bu Iya, ya? nggak cuma tas. Oke lah Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama, terima kasih. Sorry ngerepotin Bu. Enggak, cuma bentaran doang kan. Iya Bu.